Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, pagi-pagi seperti ini enaknya cari makanan buat sarapan agar tubuh punya energi untuk melakukan kegiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sarapan pagi loh di tengah aktivitasnya dalam memimpin umat. Makan pagi Nabi sederhana, mudah dan tidak sulit. Dengan meminum segelas air yang dicampur dengan madu serta mengkonsumsi 7 butir kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada kurma ajwa yang tumbuh di Aliyah yang dimakan di awal pagi terdapat obat dari semua penyakit sihir dan racun. Hadis riwayat Ahmad. Nah sahabat Hikmah, kalau makanan tradisional yang ini pastinya selalu bikin lapar ya. Ada sayuran, tahu, bihun, serta bumbu tauconya. Tapi ada yang tahu nggak apa sih tauco itu? Tauco itu bahan makanan, bisa dicampur sama tahu, terus sama toge, bihun kayak gitu sih. Digunakan ya bahan makanan kayak gitu, dicampur-campur sama makanan jadi lebih enak gitu pakai tauco tuh. Nah sahabat, tauco itu merupakan bumbu makanan yang terbuat dari biji kedelai yang telah direbus, dihaluskan dan diaduk dengan tepung terigu. Kemudian dibiarkan sampai tumbuh jamur alias mengalami proses fermentasi. Banyak loh sajian Nusantara yang menggunakan tauco sebagai penyedap dan penambah aroma khas, seperti tumis kangkung tauco dan juga geco alias toge tauco, makanan khas dari kota Cianjur. Pak Kusmayadi atau biasa disapa Pak Kus adalah satu dari banyak orang yang menggantungkan hidupnya pada tauco. Di usia senjanya yang sudah memasuki 78 tahun, Pak Kus masih terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sudah lebih dari 62 tahun pekerjaan ini dijalaninya. Keahlian membuat tauco diperoleh Pak Kus secara turun-temurun dari keluarganya. Udah kurang sekarang, kurang kuat, badannya kan kurang fit. Dibantu kedua anaknya, pria yang tinggal di kampung Cikidang ini masih bersemangat membuat tauco. Karena kondisi kesehatannya sudah tidak seperti dulu, Pak Kus kini hanya bisa mengawasi prosesnya. Ia pun menurunkan dan mengajarkan anak-anaknya bagaimana cara membuat tauco yang enak agar resep yang dimilikinya tetap terjaga. Paling lihat situasi, kasih tahu gitu, ngasih tahu paling kasih tahu ke anak cara-cara pembikinan tauco gini-gini. Kalau sebenarnya sih otodidak juga enggak, belajar sedikit-sedikit. Dari mulai kecil dulu waktu keluar SMP belajar ngambil curi-curi sedikit bahan dari bapak, ternyata bapak tahu, akhirnya saya belajar dari situ. Sebelum membuat tauco, Pak Kus berbelanja ke pasar untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti tepung, beras, gula aren, dan kacang kedelai. Dibutuhkan modal sekitar 1 hingga 2 juta rupiah untuk membuat tauco. Dengan uang ini, Pak Kus bisa membuat sekitar 100 botol tauco. Depan terus di warung, ada di depan warung, beli di warung. Dalam mendapatkan bahan-bahan pembuatan tauco saja, Pak Kus dan anak-anaknya kerap mengalami kesulitan. Bukan hanya soal modalnya yang lumayan besar. Bahan yang paling susah dicari itu untuk saat ini bulan sekarang mungkin kayak garam, karena memang musim hujan. Ya akhirnya garam naik dan sedikit-sedikit agak berkurang produksinya. Di rumah inilah Pak Kus dan anak-anaknya memproduksi tauco rumahan mereka. Untuk membuat tauco, pertama biji kedelai harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian direbus hingga 5 jam. Setelah itu, campurkan biji kedelai dengan tepung beras yang telah disangrai dan diaduk hingga merata. Setelah jadi, barulah tauco ini dimasukkan ke dalam botol untuk dijual.
sayang, Pak Kus kerap mengalami kesulitan dalam proses pengemasannya karena saat ini agak sulit mendapatkan botol dan tutupnya di daerah Cianjur. Pak Kus harus mencarinya ke Bekasi atau Jakarta. Kalau botol itu agak lumayan sulit juga, cuman kita suka ada yang kayak import sortir dari gudang kita stokin barang agar kita nggak susah, ya kayak gitulah. Apalagi kini pembeli tauco tidak sebanyak dulu, meski tauco masih merupakan salah satu makanan favorit di daerah sini. Kalau dulu mah banyak, dulu mah sekarang mah nggak bisa banyak. Dulu bisa 100, 200, soalnya masih ini kan. Kalau dulu mah banyak peminatnya kan. Kalau tauco kan peminatnya khasnya khas Sunda. Jadi orang Sunda kebanyakan yang beli. Kini bisa menjual 20 hingga 30 botol tauco dalam sehari saja sudah termasuk banyak bagi Pak Kus dan keluarganya. Enggak dimakan sendiri, dimasak buat keluarga. Apalagi kalau ditambah pakai pete, pakai kangkung, gurih, enak, gurih, lezat. Apalagi harganya terjangkau. Sebagai pembuat tauco yang telah berjualan setengah abad lamanya, tauco buatan Pak Kus sebenarnya sudah cukup dikenal dan memiliki pelanggan tetap. Termasuk pedagang yang sering mengambil untuk dijual kembali. Assalamualaikum. Saya sudah tauco, Pak. Kita pagi, Pak. Dengan kondisi belum pulih akibat serangan stroke, dengan langkah tertatih, Pak Kus terkadang masih menguatkan diri mengantar sendiri tauco buatannya ke tempat pemesan. Semua dijalaninya demi nafkah keluarga dan biaya pengobatannya. Oh iya Pak. Sering dikonsumsi sendiri buat masakan. Rasanya enak, gurih, tapi ini beda rasanya. Beda rasa. Ini lebih enak, lebih gurih. Meski penghasilannya berjualan jauh jika dibandingkan dengan kondisinya dulu. Namun tetap saja, besar dan kecilnya uang yang didapat, Pak Kus selalu syukuri atas limpahan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita kembali berjumpa dari kota Madinah. Kota ini bukan hanya dibangun di dalamnya masjid, tapi juga dibangun di dalamnya pasar. Artinya, Islam mengakui bahwa salah satu aktivitas penting bagi seorang manusia adalah bagaimana dia mencari rizki yang halal. Rizki memang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi cara kita menjemputnya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala atau justru sebagai dosa. Aktivitas berdagang di dalam Islam bukan hanya aktivitas meraih keuntungan, bukan hanya aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan dunia, tapi juga aktivitas yang berkaitan dengan nasib kita di akhirat nanti. Nabi SAW bersabda, "At-tajirus sadiqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Seorang pedagang yang jujur, amanah akan bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada nanti pada hari kiamat. Jadi, ini bukan hanya tentang aktivitasmu di dunia, tapi menentukan nasib nanti di akhirat. Tauco yang sudah dikemas dalam botol ini selain dijual keliling juga dititipkan ke beberapa warung. Satu botol dijual seharga Rp7.000. Lama ada yang datang pembeli ke sini, ada ke toko-toko, bisa ke toko-toko, dimasukin ke toko-toko. Tak semua tauco bisa dititip jual oleh Pak Kus. Terkadang ada juga warung yang menolak tauco buatan Pak Kus dengan alasan susah menjualnya lagi. Bahkan ada juga yang tidak mau menerima sama sekali karena harga tauconya dianggap terlalu mahal. Bu, tauco Bu. Enggak Bang. Tauco buatan Pak Kus biasanya dibeli warga sekitar kampung. Dalam satu hari, Pak Kus rata-rata mendapatkan keuntungan Rp50.000. Nilai yang masih dirasa kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup satu keluarga di masa sekarang ini. Meskipun terkadang memang tidak cukup untuk memenuhi kehidupan Pak Kus sehari-harinya, ia hanya bisa menghemat pengeluarannya. Dicukup-cukupin aja lah. Ya dicukup-cukupin aja. Kadang-kadang kurang.
Harus bagaimana kan kalau nggak ada lagi, udah seadanya aja lah. Namun keadaan akan bertambah sulit lagi. Pak Kus harus menerima kenyataan pahit jika tauco yang dibuatnya tidak laku terjual. Padahal tauco buatannya tidak menggunakan bahan pengawet dan hanya mampu bertahan 1 minggu saja. Berbeda dengan tauco berpengawet yang bisa bertahan selama 2 minggu tanpa ditumbuhi jamur. Ya paling seminggu kurang lah. Ini kan kena jamur, suka ada jamuran kan. Ya kalau nggak laku bisa dibikin lagi, bisa diulang lagi gitu. Apalagi kini tauco Pak Kus sudah banyak pesaing. Bukan cuma industri rumahan, tapi kelas pabrikan. Sudah banyak pabrik di Cianjur yang memproduksi tauco. Tak heran jika persaingan pun semakin sulit dirasakan Pak Kus. Banyak yang bikin kan. Kalau dulu bikin sih banyak, sekarang banyak sekarang di Cianjur ada hampir 10 pabrik lah. Sebagai tulang punggung keluarga, Pak Kus yang sudah sepuh ini harus menerima kenyataan pahit. Pak Kus terkena stroke 3 tahun lalu. Hal ini tentu saja membuat kondisi kesehatannya semakin menurun dan membuatnya tak kuat lagi bekerja. Mau tak mau, beban keluarganya pun bertambah karena tidak hanya untuk makan, anak-anak Pak Kus harus bekerja keras untuk membiayai pengobatan sang ayah. Ya 3 tahun sekarang, baru 3 tahunan lah. Tangan sama kaki, dulu kaki ini nggak bisa jalan, sekarang bisa jalan. Keluhan kan nggak bisa jalan, keluhan. Satu nggak bisa jalan, kedua mau kerja lebih susah kan. Di terapi susuk jarum ini dipijit, belum ada sembuh obatnya, belum ketemu obatnya. Saya 1 hari seminggu dan 2 kali. Istri Pak Kus sendiri sudah lama meninggal dunia, lebih dari 20 tahun lalu. Sehingga praktis kini anak-anaknya lah yang merawat dan mengurus Pak Kus sehari-hari. Sejak ibu meninggal, yang ngurus tuh semuanya sih sebenarnya anak-anaknya. Udah dari kakak, adik, dan terakhir mungkin saya. Saya pun dulu juga sama bareng-bareng mengurus, cuman untuk saat ini kakak banyak kesibukan, adik pun juga banyak kesibukan, dan hasilnya saya sendiri yang mengurus. Doanya supaya anak cucu ini pada sembuh lah. Kasihan kalau nggak sembuh bapak juga aduh bingung. Ya sembuh saya. Mencari rezeki untuk keluarga adalah cara kita menjaganya tetap mendapatkan yang halal, bahkan ketika sedang sakit. Ayah Nabi SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib, tidak berapa lama setelah menikah dengan Aminah, harus meninggalkan Mekah, pergi ke Syam untuk berdagang. Dan ternyata dia diuji oleh sakit. Dalam perjalanan pulang dari Syam itulah, kemudian ayahnya meninggal dunia dan dimakamkan di Madinah, di tanah ini.